Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Nah teman-teman, jadi di konten kali ini saya akan memberikan judul untuk konten kali ini, yaitu amankah rumput odot diberikan pada musim hujan. Nah jadi judulnya seperti itu. Nah kenapa saya akan bahas ini teman-teman, karena keadaan pakan yang basah apalagi terkena hujan itu bisa menyebabkan domba kembung teman-teman. Nah ini yang kita hindari, karena kalau domba kembung itu sangat bahaya, berbeda dengan manusia. Kalau manusia kembung itu ya sering, wajar gitu ya, tetapi kalau domba kalau sudah terkena kembung maka harus segera ditangani. Kalau tidak, maka akan mengalami kematian. Jadi presentasenya tinggi kalau sudah terkena kembung teman-teman. Jadi itu sangat berbahaya bagi hewan, khususnya domba. Nah terus teman-teman, di beberapa waktu ada yang tanya ke saya di kolom komentar. Nah waktu itu kan saya upload tentang pemberian pakan di musim hujan kalau nggak salah ya. Intinya tentang pakan dan hujan gitu. Nah ada yang tanya, ada yang berkomentar di wilayahnya yang berkomentar tersebut itu tidak hujan. Nah tetapi di Lumajang ini hujan teman-teman. Memang beberapa hari itu 2 minggu kalau salah, hampir 2 minggu itu wilayah kami itu di Lumajang ini beberapa hari tersebut itu hujan terus ya. Jadi pagi, sore, bahkan malam itu hujan. Nah tetapi saya kira itu memang musim hujan ya teman-teman. Akhirnya saya tanya teman saya yang di beberapa kota lain itu tidak hujan. Nah berarti memang di daerah sini saja, di daerah Lumajang saja yang hujan. Nah itu saya nggak tahu kenapa ya. Tapi memang seperti itu yang terjadi teman-teman. Bahkan kalau teman-teman saksikan di berita di daerah yang dekat gunung, di daerah Lumajang itu banyak terjadi longsor karena hujan yang terjadi terus-menerus. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi amankah pemberian pakan ini jika di musim hujan, padahal kita sudah menanam rumput odot di lahan, tetapi hujannya terus. Nah ini mengantisipasi nanti ketika hujan ya teman-teman. Jadi ketika nanti musim hujan, terus teman-teman sudah punya lahan yang sudah ditanami rumput odot, hujannya intensitasnya tinggi gitu ya. Jadi jarang ada sinar matahari, maka rumput odot itu tingkat kebasahannya itu sangat tinggi. Nah bahkan di musim kemarau ini teman-teman, itu rumput odot itu punya kadar air yang tinggi. Nah jadi apalagi kalau hujan, tambah tinggi lagi kadar airnya, karena ada air hujan yang biasanya masuk ke sela-sela pelepah dari rumput odot ini. Nah jadi untuk teman-teman tidak perlu khawatir. Nah tidak perlu khawatir karena kalau kami ada caranya teman-teman. Jadi kami kalau musim hujan terus kondisi bank pakan kami itu basah ya, terkena hujan, yang pertama teman-teman panen saja, nggak apa-apa ya. Teman-teman panen saja, terus ketika teman-teman panen langsung diangin-anginkan atau ditaruh di tempat, nah seperti ini. Nah ini contohnya. Nah ini ya teman-teman, jadi ditaruh dulu seperti ini, meskipun dalam kondisi basah nggak apa-apa, nanti terkena angin dan setidaknya kadar airnya itu berkurang ya, kadar airnya berkurang. Jadi ketika teman-teman habis panen rumput odot ini, jangan langsung diberikan ya, takutnya nanti terjadi kembung. Tapi teman-teman taruh di tempat yang kering. Nah seperti ini. Jadi kalau teman-teman ambilnya misalnya sore gitu atau siang, bisa diberikan untuk besoknya ya.
Atau teman-teman kalau ambil pagi bisa diberikan sore atau besoknya juga bisa. Karena ini teman-teman, kalau kita simpan di angin-angin seperti ini untuk 2 atau 3 hari ke depan ini masih bisa, masih aman ya, nggak akan sampai kering. Yang penting teman-teman simpannya di tempat yang kering dan teduh, jangan terkena sinar matahari langsung ya. Jadi seperti itu. Nah, itu cara yang pertama yang bisa dilakukan. Cara pertama yang bisa dilakukan agar rumput odot kita yang sudah kita panen itu kandungan airnya itu menjadi berkurang. Jadi dengan cara didiamkan, diangin-anginkan di tempat yang teduh, yang terhindar dari sinar matahari. Supaya kalau kita akan memberikan itu daunnya tidak kering. Nah, kalau kering ya takutnya nanti domba, pakan domba ini, rumput odot ini banyak yang tersisa. Nah, itu teman-teman, itu cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, teman-teman bisa campur dengan rumput liar. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, kami di kandang kami itu selalu memberikan rumput liar. Jadi rumput liar kami campur dengan rumput odot. Nah, jadi rumput liar ini ya, rumput liar ini itu kering teman-teman. Maksudnya kering itu kadar airnya itu sedikit kalau dibandingkan dengan rumput odot ya. Ini kadar airnya dari rumput liar itu sangat sedikit. Jadi ketika kita memberikan di musim hujan, kita campur saja antara ini rumput liar dan juga rumput odot ya. Nah, jadi terserah teman-teman, presentasenya minimal 50-50 ya. 1:1 ya, minimal untuk pemberian rumput liar dan rumput odotnya. Tetapi lebih baik lagi kalau presentasenya rumput liar ini lebih banyak ya, karena dia lebih kering, tingkat kekeringannya lebih bagus daripada rumput odot. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita di musim hujan dan kita tidak punya stok pakan kering seperti katul, kulit kopi giling, atau janggel, jagung, dan lain sebagainya. Nah, maka teman-teman yang punya bank pakan rumput odot di lahan sendiri tidak perlu khawatir. Nah, jadi bisa disiasati dengan 2 cara tersebut teman-teman. Jadi 2 cara yang sederhana tersebut bisa membantu teman-teman ketika terjadi musim hujan yang beberapa bulan lagi akan datang. Nah, itu teman-teman, antisipasinya seperti itu. Jadi saya membagikan video ini supaya kita ya saling berbagi, saling memberikan informasi apa yang kita ketahui agar kita dalam beternak tidak mengalami kematian. Nah, ya sejauh ini di peternakan kami masih belum ada kematian ya, tapi kami tidak menginginkan ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin seperti itu juga, tidak menginginkan kematian. Nah, maka untuk kita dapat beternak domba pasti nanti saya yakin pasti di suatu hari nanti akan ada kematian juga. Nah, tetapi kita harus bisa meminimalisir. Salah satu contohnya ketika pemberian pakan di musim hujan tadi ya teman-teman, caranya seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi hal yang sederhana tetapi bisa dilakukan oleh teman-teman semua ya, oleh kita semua bisa kita lakukan ya. Nah, ini teman-teman kondisi sore hari. Ini pakan tadi pagi dan masih ada sisa dari kemarin malam belum dibuang. Jadi kalau dilihat mungkin cukup banyak, tetapi sebetulnya ini sedikit teman-teman, karena kami kalau memberikan pakan itu sampai penuh ya, sampai penuh. Kalau malam itu sampai penuh, dan bahkan nanti kalau malam itu sudah berkurang kami berikan lagi teman-teman. Jadi porsi dari domba kami ketika malam hari itu sangat banyak ya. Nah, nanti pagi hari sudah tersisa sedikit ya, karena malam hari itu kalau domba itu
makan jaraknya itu dari jam 4 sore sampai ke pagi jam 8 itu kan jaraknya itu lumayan panjang teman-teman. Jadi ketika malam hari kami berikan pakan yang lebih banyak daripada sore hari porsinya. Nah itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian hal yang dapat kami bahas di konten kali ini. Semoga ini dapat membantu teman-teman video kami yang singkat ini. Dan teman-teman terima kasih sudah tetap setia di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru mampir. Dan terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya.